Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam itu gelap dan angin suram. Di gunung aneh dan seram, Ye Chen tersandung dan berlari keluar. Ye Chen terluka parah, satu lengan robek, dan dada depan dibelah untuk memperlihatkan detak jantungnya. Tulang emas terlihat jelas, dan tubuhnya ditutupi dengan bekas luka. Ludah darah muncrat, dan Ye Chen menjatuhkan dirinya ke tanah dengan setengah lutut. Di sampingnya, putra-putri kaisar juga duduk di tanah dengan terengah-engah. Mereka aman dan sehat, tetapi Ye Chen dipukuli dengan sangat menyedihkan karena melindungi mereka. Jika Ye Chen sendirian, situasinya akan jauh lebih baik dari sekarang. Apa yang terjadi? Xiao Chen bangun, menggosok alisnya dengan keras. Sepertinya mimpi. Di mana ini? Bukankah kita berada di 100.000 pegunungan? Apa jiwaku yang hilang sudah kembali? Nan Mingyu mendengus, menatap tangannya. 3 atau 5 detik kemudian, semua orang saling memandang, dan kemudian mereka memandang Ye Chen setengah berlutut di tanah. Ye Chen penuh luka. Ini. Semua orang membuka mulut mereka dan menatap Ye Chen, yang sangat sengsara. Mereka sepertinya memikirkan semua yang terjadi di 100.000 gunung. Tidak ada kejutan. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menstabilkan tubuh. Terkejut, terkejut. Penampilan semua orang menjadi aneh. Karena mereka mengingat hal-hal di 100.000 pegunungan, mereka secara alami memikirkan bagaimana mereka keluar. Jika Ye Chen mati untuk melindungi mereka, mereka mungkin telah mati di 100.000 pegunungan. Putra-putri kaisar yang bermartabat, setelah memasuki 100.000 gunung, telah menjadi beban besar bagi Ye Chen, itu sangat memalukan. Tolong, melihat sekelompok keturunan kaisar, Ye Chen tidak senang. Semua orang melangkah maju, meletakkan telapak tangan mereka di bahu Ye Chen, dan menggunakan kekuatan darah murni untuk membantu Ye Chen menekan energi pembunuh di tubuhnya bersama-sama. Setelah 3 jam, Ye Chen duduk bersila, menutup matanya dan mengatur napas. Sekelompok keturunan kaisar mengalihkan pandangan mereka ke 100.000 gunung. Pemandangan di 100.000 pegunungan menjadi jelas saat ini. Mereka melihat terlalu banyak hal luar biasa, dan bahkan melihat ayah atau ibu kaisar mereka, tetapi itu hanya jejak jiwa. Mereka diam, dan melihat jejak jiwa yang ditinggalkan oleh kaisar juga merupakan masalah kesadaran. Ye Chen menghembuskan udara pengap, berbalik dan melompat, mengeluarkan senjata peta Kyushu, dan melihat sekeliling. Itu lebih dari 800.000 mil jauhnya dari pintu masuk ketika masuk. Ye Chen mengerang. 800.000 mil. Semua orang membeku. 100.000 gunung sangat aneh. Pembunuhan yang kuat, kebencian, pikiran jahat, dan pikiran jahat saling terkait, melahirkan kekuatan yang dapat menggantikan ruang. Ye Chen menjelaskan dengan cara yang meragukan. Ketika masuk untuk pertama kalinya, pintu keluar yang sama berada jaraknya berubah menjadi sangat jauh. Ini bahkan lebih keterlaluan. Nan Mingyu mengerutkan kening. Di mana senior wanita dan kakek naga itu? Tunggu sebentar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke 100.000 pegunungan. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Meskipun Ye Chen percaya pada kekuatan bertarung Zixuan dan kakek naga, mereka memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi 100.000 pegunungan adalah tanah keganasan, dan krisis apapun dapat terjadi. Ye Chen tahu betul betapa kuatnya roh jahat itu, dan berapa banyak dari mereka yang membuat kulit kepala mati rasa. Dalam situasi itu, bagaimana dengan kakek naga dan Zixuan? Xiao Chen berkata dengan keras saat semua orang menunggu. Kata-kata itu tidak berakhir, dan semua orang melihat seorang pria berbaju ungu menembak 100.000 gunung. Itu dia. Ye Chen mengenali siapa dia sekilas, bukankah itu pria berjubah ungu? Meskipun pria berbaju ungu bergegas keluar dari 100.000 gunung, bentuknya memalukan,
dan dia tidak lebih baik terluka daripada Ye Chen. Mau pergi kemana kau? Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah tanpa menunggu pria berbaju ungu menstabilkan tubuhnya. Pria berbaju ungu sudah agak terlambat, mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa untuk memblokir, tetapi ditikam oleh Ye Chen, hampir jatuh. Pria berjubah ungu itu memiliki wajah bingung, satu mata kacau, dan satu mata kosong tanpa mata. Dengan wajah berbayang daging, dia seperti iblis yang luar biasa di bawah malam yang gelap. Pria berjubah ungu menembak, menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan menekan Ye Chen. Ye Chen menikam pedang lagi, membelah cetakan pagoda. Putra-putri kaisar maju, dan berbagai senjata tingkat surgawi dikeluarkan, dan pria jubah ungu hampir meledak di tempat. Pria berbaju ungu sangat marah, dia sekarang terluka parah. Menghadapi 9 orang, meski dengan kekuatan tempurnya dan dia harus menghindari bagian depan. Pria berbaju ungu bahkan lebih aneh daripada orang berbaju hitam yang datang dari dunia lain datang ke dunia ini sebelumnya. Pria berbaju ungu dikejar oleh Zixuan dan Hong Chen lebih dari sekali. Pria berbaju ungu juga lolos dari kematian dari pertarungan Zixuan dan kakek naga di 100.000 pegunungan. Ye Chen sangat agresif, aku ingin tahu dengan pantatnya bahwa dia bukan orang biasa. Musuh seperti itu harus dihabisi, seperti hantu, jika tidak menghancurkannya saat ini, dan bagi dunia ini yang hebat ini, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Boom, boom, boom. Malam yang tenang menyebabkan banyak gerakan. Pria jubah ungu memiliki hukum pribadi yang aneh dan berlari. Ye Chen mengikuti di belakangnya, diikuti oleh putra-putri kaisar. Ketiga pihak saling mengejar dan melarikan diri ke laut yang tak berujung. Karena invasi mereka, laut yang tenang segera memicu lautan badai. Di garis depan, pria berbaju ungu itu melirik ke belakang. Wajahnya penuh kemarahan, jika dia tidak terluka parah, bagaimana dia akan begitu malu? Di belakangnya, Ye Chen mengejar dengan sangat cepat. Boom! Ketika orang banyak bingung, ada suara gemuruh di depan mereka. Ada gelombang dahsyat naik, kekuatan pembunuh mengalir melalui masa lalu dan masa kini, mengamuk di langit dan bumi, sehingga seluruh permukaan laut membeku. Sangat kuat. Ye Chen dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, melihat ke depan dengan kaget. Tiba-tiba, pria berjubah ungu yang melarikan diri di depannya terbang, lengannya dipotong, dan muntah darah dengan liar. Boom, boom, boom. Langit virtual berosilasi, perlahan dan berirama, mendengarkan dengan seksama suara itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah suara orang yang berjalan, karena tubuhnya berat seperti gunung, dan langit akan mengaum untuk sementara waktu. Segera, sosok buram muncul di hadapan semua orang, tetapi itu hanya sosok buram. Yaitu adalah Raja Xuanzang. Ye Chen dan yang lainnya terkejut beberapa saat ketika mereka menyadari bahwa orang yang telah melukai pria berbaju ungu secara serius ternyata adalah Raja Xuanzang. Kau lagi. Pria berjubah ungu mengertakkan gigi dan menatap Raja Xuanzang, mendengarkan arti kata-katanya, yang membuat Ye Chen dan mereka semakin bingung. Ya, hanya ketika pedang langit dan bumi melantunkan, Raja Xuanzang tiba-tiba menghilang. Pria jubah ungu berubah warna, bergerak seketika, melintasinya, tetapi bagian belakangnya terbelah oleh pengorbanan darah dengan pedang Raja Xuanzang. Jurus petir dewa di tangan Raja Xuanzang, yang benar-benar tak tertandingi. Namun, pria berbaju ungu sepertinya mengetahui kekuatan supernatural dari kekuatan supernatural ini, dan bahkan lolos dari serangan ini, dan itu saja yang membuat Ye Chen terkejut. Apakah kamu benar-benar ingin mati tanpa henti? Pria berpakaian ungu yang menggelegar itu sangat marah, melarikan diri dari langit, memuntahkan darah lebih dari sekali, dan tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Ketika pria berbaju ungu datang ke dunia ini, sebagian besar waktu, dia pada dasarnya dalam keadaan serigala, dikejar oleh Hong Chen, dikejar oleh Zixuan, dikejar oleh kakek naga,
dan sekarang dikejar oleh Raja Xuanzang. Tampaknya pria berbaju ungu terlahir sebagai orang yang tidak beruntung, dan dia memiliki dendam dengan beberapa puncak teratas dunia ini, tetapi siapapun yang melihatnya, apakah itu Hong Chen, Zixuan, atau kakek naga dan Raja Xuanzang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung kering. Tentu saja, sehubungan dengan raungan pria berbaju ungu, Raja Xuanzang tidak mengatakan sepatah kata pun dan menghilang. Perlu disebutkan bahwa setiap kali Raja Xuanzang muncul, pria berbaju ungu akan menderita. Hegemoni Ye Chen atas serangan petir Raja Xuanzang melihat lagi, tetapi perlawanan pria berbaju ungu juga yang paling tergantung yang pernah dilihatnya. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat Raja Xuanzang yang misterius, Ye Chen tiba-tiba merasakan perasaan yang luar biasa akrab. Apakah Anda butuh bantuan? Melihat Raja Xuanzang dan pria berbaju ungu yang mengguncang bumi, Xiao Chen melihat sekeliling ke kerumunan. Segel area, Ye Chen mengerang. Kata-katanya membuat mata beberapa keturunan kaisar tertegun, seolah para putra-putri kaisar tahu arti kata-kata Ye Chen. Ini untuk menjaga pria berbaju ungu di sini bersama Raja Xuanzang. Tapi memang benar untuk memikirkannya, meskipun putra-putri kaisar adalah musuh Raja Xuanzang tetapi pria berbaju ungu dari dunia lain adalah musuh bersama. Ham. 9 dewa langit dan bumi telah naik ke langit, menjaga langit dan bumi, dan berkumpul bersama ke dalam sangkar besar, mengurung Raja Xuanzang yang bertarung dengan pria berbaju ungu agar tidak kabur. Tentu saja, sangkar besar itu baru saja mengembun, dan cahaya warna-warni terbang ke dalamnya, berubah menjadi bayangan yang indah. Itu adalah seorang wanita berambut putih dengan rambut putih, topeng putih aneh menutupi pipinya, dan memegang pedang ajaib berwarna-warni di tangannya. Dia seperti Dewi Surga. Melihat wanita ini, mata Ye Chen tertegun, topeng putih-putih dan berambut putih, memegang pedang ajaib berwarna-warni, entah bagaimana, menatapnya, ada juga rasa kejelasan yang tidak jelas. Senior, itu dia. Ye Chen melihat ke sisi Wu Fan. Wanita berambut putih yang saya lihat di kota pemakaman kuno tidak diragukan lagi adalah dia. Wu Fan mengangguk lembut. Ya, bagi yang tidak tahu wanita ini adalah Chu Xuan yang dikendalikan. Hanya mendengarkan legendamu, kamu bisa melihat orang yang sebenarnya hari ini. Ye Chen dengan cemberut menatap wanita berambut putih yang memegang pedang ajaib berwarna-warni. Wanita ini menghabisi tubuh Tao Ye Chen, dan Ye Chen bahkan curiga bahwa tubuh api abadi dan Taoismenya juga dihabisi oleh wanita berambut putih ini. 1 lawan 2, kata Long Teng. Apa asal-usul wanita itu? Ini sangat kuat. Qian Yuiwei bergumam, tangan giok mengepal, dan menatap Raja Xuanzang dengan ekspresi cemas. Ye Chen terbangun dan melihat ke kejauhan. Wanita berambut putih yang memegang pedang berwarna-warni bekerja sama dengan pria berbaju ungu. Boom! Di lautan badai, suara guntur bergetar. Raja Xuanzang ditekan oleh wanita berambut putih dan pria berjubah ungu. Wanita berambut putih itu sepertinya mengenal Raja Xuanzang dengan sangat baik, dan dia juga sepertinya tahu serangan Raja Xuanzang. Jadi setelah menyerang, dia menghapus tanda ruang waktu langit dan bumi dan membiarkan Raja Xuanzang ditahan di mana-mana. Apalagi pedang sihir warna-warni di tangannya benar-benar senjata kelas dunia, Raja Xuanzang dipotong, lukanya tidak sembuh, dan Raja Xuanzang sering muntah darah. Apakah itu pedang peri yang aku pernah lihat? Ye Chen menatap pedang berwarna-warni. Mata roda abadi bergetar hebat. Ya, penampilan Raja Xuanzang agak aneh. Ketika Ye Chen mengerang, Long Teng terkejut. Aneh, mataku kosong dan kosong. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika Raja Xuanzang menghadap wanita berambut putih itu, ada kebingungan yang tak bisa dijelaskan di matanya? Itu tidak penting. Zhou Tianyi mengerang. Yang penting adalah mengapa Raja Xuanzang muncul di sini, mengapa dia memusuhi pria-pria berbaju ungu, siapa wanita berambut putih itu,
dan apa hubungannya dengan pria-pria berbaju ungu? Memang, keraguan Zhou Tianyi juga merupakan keraguan orang banyak, dan mereka bertanya-tanya apa hubungannya. Bos, semua orang berpikir, suara tentatif datang dari belakangnya, seorang pria dan seorang wanita, telah datang dari langit, lihat lebih dekat, adalah Xing Chen dan kekasihnya Xing Yue. Aku akan mengatakannya, di tempat yang ramai, akan selalu ada dirimu. Kata Xing Chen, jatuh dari langit, dan masih lupa memperlihatkan dua baris gigi putih. Mengapa kau di sini? Ye Chen melirik Xing Yue, dan matanya tertuju pada tubuh Xing Chen lagi. Xing Chen berkata, aku sedang bulan madu. Xing Chen berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa pemandangan 100.000 pegunungan sangat indah. Saya berlari untuk melihat-lihat, dan berjalan-jalan. Kemudian saya mendengar dan saya langsung ke sini. Pergi dan bawa prajurit, kata Ye Chen dalam sebuah suara yang dalam. Orang-orang kuat yang telah dikultivasikan di tahap Heavenly Immortal setengah langkah semuanya bawa ke sini. Bos aku baru saja datang. Xing Chen menyeringai, aku sudah lama kembali. Ye Chen berteriak, kalau begitu cepat pergi dari sini. Tidak, acara besar yang langka, saya tidak akan pergi. Xing Chen berkata, menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya untuk melihat lingkaran pertempuran, itu adalah Raja Xuanzang. Mengapa tidak mengatakan bahwa dia adalah Raja Xuanzang? Biarkan saya mengatakan bahwa saya memiliki nasib dengannya. Apakah aku memimpikannya Raja Xuanzang kemarin? Wajah keras kepala Xing Chen ini berdiri di sana, dan itu masih masalah kata-kata, semua keturunan kaisar tidak bisa tidak melihatnya. Tidak, benar. Di sini, Xing Chen menyentuh dagunya dan menatap Raja Xuanzang dengan ragu. Ada apa? Tanya Xing Yue ke samping. Aku tidak tahu apa yang terjadi, menatap Xuanzang, aku selalu punya perasaan aneh. Kebetulan, aku juga. Xing Yue berbisik. Anda juga. Xing Chen berkata sejenak, seperti apa rasanya? Susah menjelaskannya. Xing Yue memandang Raja Xuanzang, saya selalu merasa seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Ini kebetulan, aku juga. Keduanya berkata, melihat tidak jauh dari satu sama lain, menatap aneh pada Raja Xuanzang. Kembali ke pertempuran. Tentu saja, itu sekejap, pria berjubah ungu itu menusuk Raja Xuanzang dengan jari, dan tiba-tiba Putri Kaisar Bulan bergegas. Xuanzang, yang mengejutkan semua orang adalah Putri Kaisar Bulan, yang berdiri di samping mereka, melangkah ke sangaker pertempuran satu persatu, dan menghadapi pria berjubah ungu dan wanita berambut putih dengan bekerja sama Xuanzang. Mengapa? Bagaimana situasinya? Dalam adegan ini, keturunan kaisar berterung bekerja sama dengan Raja Xuanzang yang merupakan musuh sebelumnya. Bagaimana ini terasa sangat aneh. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Putri Kaisar Bulan telah mengukir sosok Raja Xuanzang sebagai cinta abadi di jiwanya jauh sebelum zaman, dan saat itu, sosok itu tidak pernah terhapus. Mungkin, sampai saat ini, Ye Chen dan talenta lainnya benar-benar mengerti bahwa rahasia mengejutkan yang tersembunyi di hati Putri Kaisar Bulan. Putri Kaisar Bulan, yang jatuh cinta pada Raja Xuanzang yang hampir membunuh kaisar ibunya di masa lalu. Rahasia ini mungkin terdengar konyol, tetapi inilah faktanya. Yang disebut cinta telah melintasi semua batas dunia, bahkan musuh yang tak ada habisnya. Boom, boom. Putri Kaisar Bulan membantu Raja Xuanzang, meskipun jarak antara kemampuan tempur dan pria berbaju ungu tidak kecil, itu mengurangi tekanan pada Raja Xuanzang. Blokir langit. Setelah Ye Chen meninggalkan kalimat kepada Zhou Tianyi dan yang lainnya, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, dan juga memasuki lingkaran pertempuran melawan wanita berambut putih dengan Raja Xuanzang. Pada adegan ini, keturunan kaisar yang menyaksikan sedikit malu. Penguasa Heavenly Surgawi dan Raja Xuanzang adalah musuh dunia. Pada saat ini, mereka berdiri berdampingan melawan wanita berambut putih itu.
Siapa kamu? Ye Chen memotong pedang yang mengejutkan, dan mengirimkan suara itu ke Raja Xuanzang di sampingnya. Ini adalah keraguannya untuk waktu yang lama. Raja Xuanzang terlihat persis seperti dirinya sendiri. Tentu saja, untuk pertanyaan Ye Chen, Raja Xuanzang tidak menjawab sedikit pun. Ekspresi misterius Raja Xuanzang, matanya cekung, dan terkadang ada sedikit kebingungan di matanya melihat wajah Ye Chen yang sama persis. Ye Chen berteriak, "Kau siapa?" Ye Chen menatap wanita berambut putih di sisi berlawanan tanpa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Mengapa menghabisi tubuh Taoku? Tentu saja, untuk pertanyaannya, wanita berambut putih itu tidak menjawab, tetapi terus melambaikan pedang perinya dan memotong pedang warna-warni yang menghancurkan dunia, membuat Ye Chen dan Raja Xuanzang tidak berani tangguh. Perlu disebutkan bahwa penampilan wanita berambut putih itu juga menunjukkan sedikit kebingungan, matanya terkadang kosong, dan terkadang dia bodoh. Apa yang masih harus saya katakan adalah apakah melihat seorang wanita berambut putih, Ye Chen memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan.